Tim penilai dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia melakukan penilaian standarisasi dan sertifikasi ruang bermain ramah anak atau RBRA di kawasan Taman Kota Manis, Pangkalan Bun. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA Republik Indonesia terus mendorong pemenuhan hak bermain bagi anak, salah satunya dengan membuat ruang bermain ramah anak atau RBRA. Kemen PPPA melakukan sertifikasi bagi daerah yang memiliki RBRA. Sertifikasi itu bertujuan menciptakan RBRA yang memenuhi standarisasi keamanan dan kenyamanan bagi anak dalam rangka percepatan, dan ini menjadi indikator terwujudnya Kabupaten Layak Anak. Memastikan bahwa negara hadir untuk menyediakan hak bermain anak dengan memberikan ruang bermain anak. Hak bermain harus diimplementasikan dan harus menyenangkan, aman, serta terlindungi. Oleh karena itu, sejak tahun 2018, Kementerian PPPA telah melaksanakan proses standarisasi dan sertifikasi ruang bermain anak atau RBA menjadi ruang bermain ramah anak atau RBRA. Tersedianya RBRA menjadi hal yang sangat penting, mengingat kegiatan bermain bermanfaat dalam tumbuh kembang anak, yaitu meningkatkan kecerdasan intelektual dan pengetahuan, toleransi dan hubungan sosial, komunikasi dan bahasa, serta kemampuan motorik, sensorik, dan keterampilan anak. Di Kabupaten Kota Waringin Barat sendiri, salah satu taman yang menjadi penilaian standarisasi dan sertifikasi ruang bermain anak atau RBA menjadi ruang bermain ramah anak atau RBRA, yakni Taman Kota Manis Pangkalan Bun di kawasan Bundaran Pancasila. 2 orang tim dari Kemen PPPA yang diwakili Thomas Rizal selaku perencana ahli media Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pujo dari bagian auditor, didampingi Dinas P3A P2KB Kabupaten Kobar, perwakilan Dinas Perhubungan, serta perwakilan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, mengelilingi serta melihat satu persatu sarana dan prasarana yang tersedia di taman tersebut pada hari Senin pagi 27 Februari 2023. Menurut tim dari Kemen PPPA Republik Indonesia, Thomas Rizal mengatakan di mana dalam pemenuhan hak anak ini, salah satunya hak anak untuk bermain, mengisi waktu luang dalam rangka proses tumbuh kembang serta harus menyediakan ruang bermain bagi mereka. Selain itu, ini merupakan salah satu percepatan Kabupaten Layak Anak, di mana ada 12 indikator yang harus dipenuhi daerah, yakni harus menyediakan infrastruktur yang ramah anak. Kami mempunyai program kerja untuk menstandarisasi ruang bermain anak menjadi ruang bermain yang ramah anak. Proses ini sudah kita mulai dari tahun 2014 ya. Kita ada tim ruang bermain ramah anak, kita punya pedoman standarisasinya, dan sejak 2018 kita sudah menstandarisasi 56 ruang bermain yang ramah anak. Itu 2 tahun 2018-2019. Dikarenakan pandemi COVID, ruang bermain anak Taman Manis ini hanya kita standarisasi secara online di tahun 2021. Oleh karena itu, karena COVID sudah berlalu dan sekarang kita ada di kenormalan baru, kami melakukan audit secara offline untuk melihat proses penilaian yang sudah dilakukan sebelumnya secara online di tahun 2021. Oleh karena itulah kami hadir hari ini. Kebetulan kami hadir berdua dengan Pak Pujo sebagai auditornya. Kita ingin melihat kesesuaian apa-apa yang sudah diisi ke dalam borang penilaian dengan kondisi yang ada di lapangan, terutama di Taman Manis di Pangkalan Bun ini. Jadi kita ingin melihat apakah borang yang sudah diisi itu sudah sesuai dengan kondisi di lapangan, dan seandainya ada yang belum sesuai, kami menyarankan untuk dilakukan perbaikan supaya nantinya ruang bermain anak ini dapat terstandarisasi menjadi ruang bermain yang ramah anak. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan di depan, ini salah satu kewajiban kita di pemerintah daerah, karena kita harus memenuhi hak anak-anak tersebut untuk bermain. Thomas Rizal menambahkan untuk menjadikan ruang bermain ramah anak yang lolos penilaian atau standarisasi dan sertifikasi ruang bermain anak, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi.
Antara lain terkait lokasi, di mana lokasi tersebut tanggung jawab siapa dan tidak bersengketa. Ketersediaan perabot bermain apakah sudah tercukupi dan memiliki 5 minimal perabot bermain. Di antara 5 perabotan tersebut, salah satunya harus ada yang bisa diakses oleh anak disabilitas. Karena sesuai konvensional anak tidak boleh mendiskriminasikan antara anak normal dengan anak-anak disabilitas. Sementara itu, Kepala Dinas P3A P2KB Kabupaten Kota Waringin Barat Agus Basrawiyata melalui Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3A P2KB Kabupaten Kota Waringin Barat Mila Susilawati menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim penilai standarisasi dan sertifikasi ruang bermain anak dan ke depan siap untuk memperbaiki kekurangan fasilitas yang ada. Mungkin sedikit aja ya dari hasil audit hari ini ya, Pak Thomas, terima kasih juga udah datang ke Pangkalan Bun. Insya Allah untuk kedepannya kita akan memperbaiki dan kita memang udah siap dari hasil ini apa sih kekurangan. Insya Allah dalam 2 minggu atau 3 minggu ke depan udah siap. Keberadaan RBRA pun dinilai sangat penting dengan standarisasi dan sertifikasi khusus demi menjamin proses pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh lapisan masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk mewujudkan RBRA tersebut. Tim Liputan, SBTV.